Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso, tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana kerja sebagai TKI atau TKW di Singapura. Terus apa saja sih pekerjaannya yang sebenarnya kita lakukan di sini tuh apa aja. Terus apa saja persyaratannya kalau mau bekerja sebagai TKW di Singapura. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang beda job dengan interview ya. Ada yang bertanya juga sama saya di kolom komentar, Mbak, istri saya di sana itu beda job loh, terus gimana ya solusinya? Apakah minta transfer saja, ataukah minta pulang ke Indonesia, atau komplain sama majikan karena beda job dari yang ditawarkan, atau komplain sama agensi ya. Jadi gini, banyak sekali mbak-mbak TKW di sini yang beda job dari interview sebelumnya kita berangkat ya. Contohnya saya sendiri. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Ini adalah cerita di majikan yang pertama. Dulu waktu saya datang untuk pertama kalinya di Singapura itu saya sudah tahu kalau interviewnya, jobnya saya itu jaga bayi umur 4 bulan sama anak usia 2 tahun. Mereka bilangnya itu saya tidurnya jam 9 saya sudah tidur, nanti jam 6 saya bangun kerja seperti biasanya, seperti rutinitas biasa. Pada kenyataannya saya jam 12 itu kadang masih bersih-bersih rumah, masih packing, masih cleaning. Dan ternyata yang katanya itu tidurnya saya punya istirahat 8 jam dalam 24 jam ya, dalam satu hari. Itu ternyata saya cuma punya waktu tidur istirahat ya, itu 3 sampai 4 jam karena ternyata si bayinya itu rewel setiap malamnya. Jadi saya harus jaga malam, jaga yang berikan susu lah, menggantikan pempes lah, dan juga bayinya itu susah tidur. Akhirnya ya mau tidak mau saya juga harus menemani bangun toh. Nah, dan saya tidak ada yang menggantikan. Jadinya semuanya saya yang lakukan. Itu adalah beda ya, sudah beda job, udah beda dari interview. Terus saya tidak tahu kalau saya itu harus pindah-pindah rumah dalam 1 minggu. 1 minggu sekali itu saya pindah rumah. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu saya di rumahnya nenek. Hari Jumat malam sampai hari Minggu malam itu saya pindah ke rumahnya anaknya, jadi ibunya si bayi yang saya jaga itu tadi. Dan saya tidak tahu kalau harus bawa barang-barang yang banyak sekali karena untuk keperluan saya sendiri, untuk keperluan bayinya, dan juga anak yang umur 2 tahun itu tadi, dan juga masih keperluan dari semuanya itu saya. Jadi setiap 1 minggu sekali itu saya bawa barang banyak sekali, bawa pindah rumah lagi, 1 minggu sekali pindah rumah lagi, itu lelah. Dan juga itu sudah beda job, beda interview ya, sudah beda interview 2. Nah, terus saya tidak tahu kalau terkadang ya mereka minta saya untuk dalam 1 hari itu untuk cleaning 2 rumah. Nanti pagi saya bersih-bersih di rumah sana, nanti siangnya saya disuruh ke rumah yang satunya, nanti sorenya saya suruh kembali lagi. Saya tidak tahu kalau saya harus pindah-pindah dan membersihkan 2 rumah satu dalam 1 hari sekali. Kalau dulu itu, kalau masih awal-awal itu 1 minggu itu pindah 3-4 hari di rumah yang satu, 3 hari di rumah yang satunya lagi. Terus agak kesini mendekati hampir 1 tahun saya bekerja itu 1 hari untuk 2 rumah. Itu sudah beda job lagi, beda interview ya. Terus untuk masih banyak lagi yang berbeda.
Terus untuk yang sekarang ini, majikan yang sekarang ini, saya sudah tahu kalau saya akan bekerja untuk rumah 2 lantai ini. Rumah ini adalah 2 lantai. Jadi lantai ini lantai 1, dapur, ada 2 kamar tidur, lalu ada eh, ruang TV, ruang keluarga, dan juga tempat makan ya. Dan lantai atas juga masih eh, ada ruangan lagi. Saya tahu kalau rumah ini 2 lantai. Eh, tap dan ada anjingnya juga, ada anjing. Nah, waktu itu bos saya bilang, ini waktu interview ya, nggak apa-apa, karena pertama saya sudah tidak mau kalau jaga anjing. Saya sudah tidak mau, sudah. Yang pertama adalah rumahnya 2 lantai, itu pasti banyak pekerjaan. Yang kedua ada anjingnya. Saya tahu kalau ada anjing itu berarti kan bulunya itu kan banyak. Jadi otomatis vacuum 2 sampai 3 kali dalam sehari. Terus eh, ngepel itu juga 2 sampai 3 kali dalam sehari, karena kan bulunya kemana-mana ya. Saya nggak mau itu. Nah, tetapi bos saya bilang nggak apa-apa, anjingnya kecil, anjingku itu kecil. Ternyata saat saya datang anjingnya sangat besar. Itu sudah beda dari interview. Terus mereka bilang lantai atas tidak apa-apa, tidak perlu dibersihkan banyak, karena lantai atas itu jarang kepake ya, cuma ruangan kerja sama toilet sama ada ruangan makan. Kalau mungkin ada pesta-pesta atau mungkin barbecue atau ada kolam renangnya juga di lantai atas. Nah, mereka bilangnya nggak perlu kamu bersihkan lantai atas, nggak perlu banyak, membersihkan lah. Nah, ternyata malah nggak ada selanya untuk istirahat, malah malah semuanya juga ya. Itu saya tahu kalau itu tanggung jawab saya, jadi saya harus kerjakan ya. Memang saya sudah janji datang ke sini untuk bekerja ya. Saya tidak bisa komplain sama agensi, saya juga tidak bisa komplain sama majikan ya. Apa ya, diikhlaskan lah, ikhlas. Yang penting kita masih masih bekerja, dihargai, diberi makan lah. Dan tidak mungkin kalau dikomplain biasalah, pekerjaan itu kita dikomplain itu biasa. Tetapi yang penting nggak mukul, atau kalau memang sudah keterlaluan sekali ya. Kalau memang yang pertama, mungkin kalau memang sudah keterlaluan sekali atau memang benar-benar yang beda job, benar-benar semuanya beda, yang memang sudah nggak bisa tahan lagi ya, solusinya adalah ngomong baik-baik sama majikan, maunya gimana, atau maunya transfer, atau maunya pulang, atau ya intinya dibicarakan dengan baik. Kalau memang udah benar-benar nggak kuat ya mungkin lebih baik transfer ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kadang kita juga transfer juga sama saja, kadangnya juga beda job juga. Makanya kalau saya ya sudah janji, sudah masuk dan sudah ke sini, dan saya rasa itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya harus kerjakan minimal finish kontrak lah, minimal finish kontrak. Jadi banyak sekali mbak-mbak yang memang beda job di sini, tidak sama. Bukannya 100% tidak sama ya, mungkin adalah beberapa yang mungkin membuat kita kecewa. Oh, ternyata seperti ini, awalnya katanya nggak gini loh, gitu. Mungkin pemikiran kita seperti itu ya. Tapi saran saya adalah ya di dimaksimalkan, kita coba yang terbaik dari kita. Kalau memang sudah tidak kuat ya bicara sama majikan atau bicara sama agensi gimana solusinya. Kalau memang maunya pindah atau maunya transfer ya ngomong sama majikan, pasti majikan juga akan bisa memahami gitu loh. Jadi itu tadi saran sedikit dari saya untuk yang upset atau untuk yang kecewa masalah beda job ya.
ya sedikit saran dari saya seperti itu. Kalau memang maunya pulang ya, karena kita kan di sini juga mereka tidak akan memaksa kita. Kalau kita tidak mau bekerja ya sudah, kamu boleh pilih kamu pulang atau kamu transfer gitu. Majikan juga kan seperti itu. Karena majikan juga tidak akan memaksa kamu. Kamu tidak bisa kok, saya harus paksa gitu. Jadi solusi dari saya adalah bicara sama baik-baik sama majikan, maunya gimana, atau bicara mungkin dulu loh mem atau pak, kamu bilangnya gini kok jadinya kok gini. Nah, mungkin bisa mencari solusi yang terbaik dari saya seperti itu. Jadi sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, bye bye.